Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang memberi umur dan memberi kesempatan kita taubat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Malam ini tidak ada apa-apanya, sama seperti malam-malam yang lain. Jauh tidak bisa dibandingkan dengan malam-malam di bulan Ramadan, apalagi dengan malam Lailatul Qadar. Maka biasa-biasa saja. Hanya saja karena sedang libur, maka baik sekali kalau dimanfaatkan untuk nambah ilmu, nambah amal, dalam rangka memanfaatkan waktu saja. Jadi nanti tidak usah nunggu jam 12 malam, ya. Karena jam 12 malam tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya itu sepertiga malam terakhir, mulai jam 2, setengah 3, itu yang ditunggu, dijamu oleh Allah. Jadi tidak usah berusaha nunggu tank jam 12, tidak ada apa-apanya sama sekali. Karena perpindahan hari dalam Islam maghrib yang tadi itu. Kalau nanti jam 12 mah hanya sebuah lewat saja. Dan jangan sampai tidur kemalaman, karena nanti bisa kehilangan jamuan Allah di sepertiga malam terakhir. Setuju? Biasa-biasa saja, nggak usah sibuk lihat TV, bisi acaranya rame, nanti jadi lupa ke Allah. Lebih baik kita memperbanyak zikir, taubat, karena siapa tahu malam ini malam terakhir dalam hidup kita. Apa sih yang paling penting dari perubahan waktu? Yang paling penting dari perubahan waktu itu hanya 4. Pokoknya orang kalau lewat 4 ini rugi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 4 ini saja setiap insan itu dalam kerugian kecuali yang 4. 1, iman, artinya tiap hari, tiap tambah waktu, tambah yakin ke Allah. Artinya amanu ini paham kebenaran, paham kenal ke Allah, paham Islam, paham cara mendekat ke Allah. Nah, tiap hari itu harus makin paham baru untung. Tiap hari tidak nambah paham terhadap agama, pasti nambah stres. Karena tenang itu berbanding lurus dengan tingkat yakin ke Allah. Makin yakin, makin enteng hidup ini. Makin kurang yakin ke Allah, makin berat hidup ini. Makanya tiap hari pastikan nambah ilmu, terutama ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang bagaimana dekat dengan Allah. 1, paham. Yang kedua, wa'amilus sholihat. Jadi hari itu akan untung kalau pengamal kebenaran. 1, paham kebenaran, iman. 2, amilus sholihat, pengamal kebenaran. Jadi hari-hari kita itu adalah hari-hari beramal, baru untung. Perkara rezeki gak ada apa-apanya. Rezeki itu baru manfaat kalau menjemputnya jadi amal. Kalau udah punya jadi amal, barulah itu untung. Kalau kerja jadi amal soleh, punya uangnya jadi amal soleh, baru untung. Kalau hanya perkara rezeki, uang, itu gak ada apa-apanya, cuman kertas gitu aja dan jarang dilihat kan. Ya, karena gak ada. 1, paham kebenaran. 2, waktu itu untuk mengamalkan kebenaran. Dan yang ketiga, tawassaw bil haqq, mendakwahkan kebenaran. Nah, ini beda lagi, Pak. Kalau kita pengamal kebenaran namanya sholih, tapi kalau mendakwahkan kebenaran namanya muslim. Beda. Kalau sholih banyak yang suka, kalau muslim pasti ada yang sebel ke kita. Ceramah tenang-tenang gitu ya, itu banyak yang suka. Tapi kalau sudah model Pak Habib, Ustadz Habib Rizik, itu udah siap aja ada lawannya ya. Karena sudah kan bagi-bagi tugas saya dengan Habib Rizik. AA bagian nanam bibit, saya bagian ngebasmi hama. Itu yang banyak lawan. Saya malah ada enteng sehingga begini.
hadirin sekalian, tapi dakwah tidak harus tegas, enggak, dakwah itu luas sekali. Diam saja bisa jadi dakwah. Kalau bicara tidak manfaat. Kalau ngomong jadi dosa, maka diam itu dakwah. Makanya harus tekad dalam diri kita bahwa waktu yang kita jalani harus bagian dari menyebarkan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Barulah kita punya nilai manfaat dari waktu kita. Jadi jangan sampai ilmu itu hanya buat diri aja. Sampaikan, apakah orang mengamalkan atau tidak itu tergantung hidayah taufik Allah. Tapi kita menyeru kepada kebaikan itu menandakan waktu kita beruntung. Dan yang keempat, tawassaw bis-sabr. Apa Mas? Jamaahnya minta disorot. Jamaahnya minta disorot. Ya maaf pemirsa, jamaah mau disorot. Aduh, jamaah. Lagi sorot, lagi ketawa, lagi bukan lagi tobat. Ya. Terima kasih. Ini tayangan di masjid apa ini Pak? Ceramah di sini sebetulnya tidak dalam jadwal. Ini gandel saja karena penceramah aslinya tidak hadir. Udah Jul, nggak kesini lagi. Jadi saya tidak ikut satupun acara malam tahun baruan ya. Harusnya hari ini ke Bandung, di Bandung ada itikaf. Tapi perjalanan ke Bandung ternyata sekarang tidak semudah biasanya. Buka tutupnya masing-masing 5 jam Pak. Bisa ada yang 17 jam sekarang ke Bandung. Jadi saya mohon maaf yang di pesantren yang sekarang sedang nunggu. Mudah-mudahan ini nanti bisa penggantinya ya. Di pesantren bukan malam tahun baruan, itikaf saja. Mumpung ada waktu luang, bisi besok keburu meninggal ya, maka manfaatkan. Dan yang keempat, orang itu tidak akan rugi kalau tawassaw bis-sabr. Saling menasehati dalam kesabaran. Dalam memahami kebenaran harus sabar, dalam mengamalkan kebenaran harus sabar, apalagi mendakwahkan kebenaran. Karena sabar itu seperti kepala pada tubuh. Orang tidak punya sabar seperti orang yang tidak punya kepala, zombie. Nah, sabar itu apa? Sabar itu menahan diri sehingga nanti melepaskannya ditahan. Lepasnya adalah pada sesuatu yang Allah sukai. Mau bicara, tahan. Baru berani bicara ketika yakin perkataannya disukai oleh Allah. Nulis WA, BBM, tahan sampai yakin ini disukai oleh Allah, baru send. Baca berulang-ulang. Kalau nggak disukai Allah, delete saja. Itu sabar. Bapak kepada istri itu pun sabar. Sebetulnya sabar itu tidak rumit Pak. Sabar itu tergantung kesempatan mikir. Masih ingat contoh kecoa itu? Ada kecoa loncat, kena, jerit, heboh di rumah makan, jerit, loncat kecoanya, kena kepala ibu-ibu, jerit lagi, jadi sibuk menjerit, lalu ditepis, plek kena pelayan kecoa, pelayan restoran, plek kena bajunya, tenang, tangkap, bawa keluar, lepas, tuh begitu. Jadi heboh itu bukan karena kecoa aja. Karena kecoa ya begitu aja, nggak bisa jadi lucu, nggak bisa jadi gemes ya. Tetap kecoa itu ya kecoa. Tapi bagaimana meresponnya itu yang menandakan sabar atau tidak. Heboh, jerit sana, jerit situ, meja terguling. Itu bukan karena kecoa, karena ketika seorang pelayan itu pegang, bawa keluar, inilah kesabaran. Nah, oleh karena itu macet, cilaka nih macet. Nah, itu nggak sabar. Dan macetnya mah nggak ada masalah. Yang jadi masalah respon terhadap macet. Makanya kehebohan di rumah dan sebagainya ini pasti penyebabnya kurang sabar, kurang bisa menahan diri, kurang bisa mengendalikan diri. Jadilah masalah yang besar. Nah, makanya mudah-mudahan dengan ingat manajemen waktu ini
tiap waktu harus nambah ilmu supaya nambah paham akan kebenaran. Tiap waktu adalah untuk mengamalkan kebenaran. Tiap waktu adalah mendakwahkan kebenaran. Dan kita jalani tiap waktu penuh dengan kesabaran. Paham, mengamalkan dakwah itu hanya bisa dengan kesabaran. Fasobrun jamil. Sabar itulah yang membuat kita menjadi indah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Semoga sisa umur kita benar-benar efektif, penuh berkah, bisa menjadi bekal pulang kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih para pemirsa, terima kasih. Saya tidak menyebutkan selamat tahun baru, selamat menikmati tahajud nanti malam dijawab ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.